Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Insinyur Sucipto MT IPM. Saya adalah seorang trainer tersertifikasi BNSP. Dalam kesempatan ini, saya mencoba untuk memberikan tutorial terkait dengan menyusun program pelatihan. Di mana menyusun program pelatihan ini merupakan salah satu unit kompetensi di dalam pelatihan, metodologi pelatihan berbasis kompetensi level 5. Berdasarkan Kepmenaker Republik Indonesia nomor 223 tahun 2016 tentang penetapan jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang pelatihan, bahwa pelatihan berbasis kompetensi level 5 ini memiliki 11 unit kompetensi ya, di sini. Namun dalam kesempatan ini saya akan fokus hanya memberi tutorial bagaimana menyusun program pelatihan, di mana unit menyusun program pelatihan atau unit kompetensi menyusun program pelatihan ini mempunyai kode unit P854900011101. Nah, nanti akan coba saya jelaskan sampai tuntas alur untuk menyusun program pelatihan. Namun sebelumnya lebih baik Anda mengetahui apa itu unit kompetensi menyusun program pelatihan. Nah, unit kompetensi ini dapat dideskripsikan ya, bahwa unit kompetensi ini mencakup persyaratan yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menyusun program pelatihan. Jadi sekali lagi, untuk menyusun program pelatihan. Nah, di dalam unit menyusun program pelatihan ini terdapat elemen kompetensi ya, ada 6 elemen kompetensi dan 18 kriteria unjuk kerjanya ya. Nanti akan coba kita bahas satu persatu sebelum kita melangkah ke alur atau proses menyusun program pelatihan ini. Baik, di dalam unit kompetensi ada, tadi saya sampaikan ada 6 elemen kompetensi. Yang pertama atau elemen yang pertama atau biasa disebut sebagai EK ya, elemen kompetensi yang pertama adalah menentukan kualifikasi program pelatihan ya. Kemudian EK yang kedua adalah menentukan persyaratan peserta pelatihan. Yang berikutnya adalah menyusun kurikulum pelatihan. Yang keempat atau EK keempat adalah menyusun silabus pelatihan. Kemudian yang kelima adalah menentukan sumber daya pelatihan. Dan yang terakhir adalah memvalidasi program pelatihan. Jadi ini adalah
elemen kompetensi yang ada di unit kompetensi menyusun program pelatihan. Nah, di dalam elemen kompetensi ini terdapat yang namanya kriteria unjuk kerja. Ya, kriteria unjuk kerja ini atau biasa disebut dengan KUK. Ya, di setiap elemen kompetensi ini sudah ditetapkan KUK-nya. Ya, untuk elemen kompetensi menyusun program pelatihan yang pertama ini adalah mempunyai KUK. Yang pertama adalah nama program pelatihan ditentukan berdasarkan pemaketan atau pengemasan kompetensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jenjang program pelatihan ditentukan berdasarkan jenjang kualifikasi. Yang ketiga itu adalah deskripsi program pelatihan dirumuskan mengacu kepada isi program pelatihan. Sedangkan yang terakhir atau KUK yang terakhir pada elemen kompetensi yang pertama itu adalah kompetensi lulusan ditetapkan berdasarkan nama dan jenjang program. Nah, ini adalah kriteria unjuk kerja yang untuk elemen kompetensi yang pertama. Nah, di dalam kriteria unjuk kerja ini nanti ada indikator unjuk kerjanya. Nah, ini indikatornya ya, ada pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh peserta. Ya, jadi di dalam kriteria unjuk kerja ini harus terjabarkan menjadi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Misalnya yang pertama, jadi kita lihat EK 1, kemudian KUK-nya adalah nama program pelatihan ditentukan berdasarkan pemaketan atau pengemasan kompetensi, di mana KUK ini mempunyai pengetahuan cara menemukan nama program pelatihan berdasarkan pemaketan atau pengemasan kompetensi. Kemudian keterampilannya apa? Keterampilannya adalah mampu menentukan nama program pelatihan berdasarkan pemaketan atau pengemasan kompetensi. Sedangkan sikap kerjanya harus teliti dan cermat. Jadi bisa disampaikan masing-masing KUK ini mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki. Yaitu yang EK yang pertama. Kemudian EK yang kedua, ya, ini ada dalam menentukan persyaratan peserta. Ini ada dua KUK, yaitu persyaratan umum peserta ditentukan berdasarkan kebutuhan program pelatihan. Sedangkan yang kedua, persyaratan kompetensi ditentukan mengacu pada prasyarat untuk mengikuti program pelatihan. Jadi ini ada dua. Kemudian ini adalah indikatornya, ada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ya, ini kemudian yang ketiga ini menyusun kurikulum pelatihan. Ini ada 1, 2, 3 ya, ada 3 kriteria unjuk kerja ya, di mana KUK yang pertama untuk elemen kompetensi yang ketiga itu adalah unit-unit kompetensi ditentukan dengan mengacu pada pencapaian kompetensi lulusan program pelatihan. Kemudian yang kedua, materi pelatihan dikelompokkan ke dalam kelompok umum dan inti. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan OJT atau
on the job training ini ditentukan sesuai dengan kompetensi lulusan. Jadi ini adalah KUK dari EK yang ketiga. Sedangkan indikator unjuk kerjanya ini ada pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap kerja. Ya, masing-masing mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerjanya. Kemudian EK yang keempat ini adalah menyusun silabus pelatihan, di mana kriteria unjuk kerjanya yang pertama adalah elemen kompetensi diidentifikasi sesuai dengan unit kompetensi. Kemudian kriteria unjuk kerja diidentifikasi sesuai dengan elemen kompetensi. Jadi urut-urutannya seperti itu. Kemudian indikator unjuk kerja dideskripsikan untuk mencapai kriteria unjuk kerja. Sedangkan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dan jangka waktu pelaksanaan ini baik teori maupun praktek ini harus ditentukan. Jadi ini adalah pengetahuan yang harus ada, kemudian prakteknya, praktek keterampilannya dan sikap kerjanya. Kemudian yang kelima, ini menentukan sumber daya pelatihan berupa fasilitas dan sarana pelatihan ditentukan dengan mengacu kepada kebutuhan pelatihan setiap unit kompetensi. Ya, kemudian yang kedua, bahan pelatihan ditentukan dengan mengacu kepada kebutuhan pelatihan setiap unit kompetensi. Sedangkan yang KUK terakhir di EK 5 ini adalah kualifikasi instruktur ditentukan sesuai dengan unit kompetensi atau materi yang akan dilatihkan. Ya, ini yang kelima. Sedangkan indikator unjuk kerjanya baik pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikapnya seperti bisa dilihat di dalam tabel yang saya sampaikan itu. Baik, untuk yang terakhir atau EK terakhir ini adalah memvalidasi program pelatihan. Ini ada 3 ya, ada 3 ya, KUK bahwa komponen-komponen program pelatihan yang harus divalidasi ini ditentukan. Kemudian yang kedua, metode validasi ditentukan sesuai dengan komponen yang akan divalidasi. Sedangkan KUK yang ketiga atau yang terakhir adalah finalisasi program dilakukan dengan memperhatikan masukan-masukan yang rasional dari hasil validasi. Ya, sedangkan indikator pengetahuannya seperti dalam tabel, juga keterampilan dan sikap kerjanya. Jadi inilah yang saya sampaikan adalah terkait dengan unit kompetensi, kemudian unit kompetensi yang ada di unit kompetensi menyusun program pelatihan, di mana dari unit kompetensi ini diidentifikasi berdasarkan elemen kompetensi, kemudian elemen kompetensi diidentifikasi berdasarkan KUK atau kriteria unjuk kerja dan juga indikator unjuk kerja. Itu semua sudah ditentukan di dalam Kepmennaker yang saya sampaikan tadi. Kemudian, ini bagaimana menyusun program pelatihan? Nah, setelah kita tahu unit kompetensinya seperti itu, pengetahuan yang harus dicapai dan keterampilannya seperti itu, maka bagaimana kita menyusun program pelatihan? Ini sangat penting. Ya, coba kita lihat. Nah, alur penyusunan program pelatihan ya, ini sangat ditentukan oleh suatu analisis
yang disebut sebagai TNA atau Training Need Analysis atau analisis kebutuhan pelatihan. Jadi ini sangat penting untuk menentukan kualifikasi atau KKNI-nya, apakah itu okupasi atau klaster. Ya, ini seperti di dalam pelatihan level 5 tadi yang saya sampaikan. Ya, ada satu kelas okupasi dan 2 klaster. Nah, dari sini bisa kita lihat analisis profil kompetensinya, ya, dan analisis kompetensi calon peserta pelatihan. Dari 2 analisis ini, profil kompetensi dan calon peserta, ini akhirnya ada gap, ya, gap kompetensi. Nah, dari gap kompetensi itulah yang bisa menentukan kebutuhan pelatihan. Jadi nama pelatihannya apa? Nah, ini dengan mengetahui kebutuhannya maka bisa ditentukan, ya, atau ditetapkan program pelatihannya. Jadi ini sekali lagi bahwa TNA ini sangat penting, ya, untuk menentukan atau menganalisis kebutuhan pelatihan. Ya, TNA ini bertujuan, ya, tujuannya apa TNA itu? Tujuannya yaitu menjawab 5 pertanyaan ini. Ya. What, who, nah ini what should be assessed. Ini artinya apa yang akan dinilai di dalam suatu kelompok tertentu itu. Apakah ini berupa menentukan apakah gejala tersebut merupakan masalah atau kebutuhan gitu. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah who is involved the training. Nah, ini artinya siapa peserta training tersebut, itu harus kita identifikasi, harus kita analisis. Kemudian how can performance deficiency be fixed. Jadi artinya bahwa kita bagaimana memperbaiki performa atau kinerja dari SDM yang ada. Ini apakah dengan training atau non training. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga atau pertanyaan keempat adalah why conduct the training. Jadi artinya bagaimana ini training yang dibutuhkan, ya, seperti apa. Kemudian kapan atau when should it be assessed. Jadi kapan dan durasinya itu atau pelaksanaannya itu seperti apa. Ya, jadi sebenarnya tujuan TNA ini adalah menjawab 5 pertanyaan tersebut. Ya. Nah, ini fokus TNA itu ada 3 analisis, ya. Analisis organisasi, ya, ini bagian mana dalam organisasi yang memerlukan pelatihan. Artinya di dalam struktur organisasi itu mulai dari pimpinan, komisaris, direktur, kemudian jajaran pimpinan, bagian. Nah, bagian mana itu yang sekiranya memerlukan pelatihan. Ya, setelah itu, setelah bagian tertentu kita dapatkan, maka analisis berikutnya adalah analisis tugas. Ya, analisis tugas ini untuk memperoleh informasi tentang kompetensi yang harus dikuasai untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi bagian ini analisis tugasnya apa-apa. Ya, selanjutnya itu adalah analisis personal, artinya siapa yang melakukan pelatihan, ya, yang membutuhkan pelatihan dan pelatihan
yang dibutuhkan oleh bagian itu apa, sehingga ini fokusnya sebenarnya arahnya ke sana. Nah, ini teknik analisisnya, saya pikir ini cukup banyak teknis analisis ya, ada SWOT analisis, kemudian task analisis ya, ini analisis tugas yang untuk kebutuhan tugasnya, kemudian untuk personel atau individu ini bisa memakai kuesioner, interview, observasi, kemudian rekam jejak dari masing-masing personal. Nah, ini adalah proses TNA ya, ada 5 langkah. Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan atau masalah. Jadi, menentukan standar kompetensi atau standar kinerja. Ini kemudian yang kedua adalah menentukan konteks TNA dan menentukan gap. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menentukan desain TNA. Jadi TNA ini mau untuk menentukan grup kemudian menentukan kelompok-kelompok tertentu, kemudian menentukan PIC-nya itu siapa, kemudian mendesain metode dan instrumen pengumpulan data. Kemudian langkah ketiga mengumpulkan data, ini tadi sudah saya sampaikan, bisa interview, bisa observasi, bisa FGD. Setelah itu dianalisis pada langkah keempat, dan langkah kelima adalah menentukan atau menghasilkan ya, atau mempresentasikan kepada yang berkepentingan, kemudian memvalidasi dan menentukan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam pelatihan. Ini metode TNA saya pikir cukup banyak, artinya apa yang dilakukan untuk siapa ini ada di dalam tabel seperti ini ya, misalnya memakai observasi itu adalah untuk pengamatan langsung, kemudian kuesioner ini untuk mengumpulkan data dari responden atau peserta dan seterusnya. Kemudian juga ada dokumen record di data-data sekunder, dokumen rekam kinerja, rekam jejak personal, itu juga diperlukan di dalam metode TNA ini. Baik, saya kira itu tutorial bagaimana cara menyusun program pelatihan yang saya sampaikan untuk unit menyusun program pelatihan dengan EK yang sudah ditentukan, kinerja kriteria unjuk kerja yang sudah ditentukan, kemudian indikator unjuk kerja juga ditentukan ini ya, sampai mengetahui atau mengetahui pelatihan apa yang dibutuhkan, kemudian mendesain pelatihannya. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap sehat dan selalu bahagia. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.